Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih pimpinan Komisi 6 yang saya hormati dan seluruh anggota, Pak Menteri dan seluruh jajaran Kementerian BUMN yang saya hormati. Tahun 2024 adalah tahun pemilu dan pada saat yang bersamaan kita juga masih mengalami dinamika global yang dapat membuat kondisi bangsa kita juga harus terus waspada. Saya tahu Pak Menteri juga termasuk menteri yang sangat sibuk, tidak hanya di BUMN, tetapi di urusan olahraga. Dan tentu saya ingin Kementerian BUMN tetap fokus pada kinerja-kinerja BUMN yang harus tetap terjaga maju. Program-program prioritas, apalagi yang bisa dikatakan ini merupakan tahun program pemerintahan yang terakhir, sehingga segala sesuatu yang sudah direncanakan dalam RKP, RKL benar-benar terlaksana dengan semestinya. Sekilas mengenai anggaran BUMN tahun 2023-2024 yang sangat terbatas, kami menyetujui, apalagi dana tersebut salah satunya juga akan digunakan untuk dana dukungan manajemen, operasional, dan tunjangan. Saya pikir semuanya juga sangat membutuhkan, tidak hanya masyarakat, tapi pegawai-pegawai BUMN juga harus kita dukung kesejahteraannya. Tapi kami juga ingin menggarisbawahi agar BUMN juga tetap melakukan pengembangan dan pengawasan di dalam internal BUMN sendiri. Harapan kami tentu harus ditingkatkan efisiensi operasional, diperkuat mekanisme pengawasan internalnya, dan serta dipastikan penggunaan sumber daya yang lebih optimal. Jangan sampai tidak ada efisiensi dan produktivitas di dalam internal kementerian itu sendiri. Pak Menteri dan jajaran yang kami hormati, kita ketahui desain kebijakan APBN tahun 2024 ini kan difokuskan kepada 4 arah setidak-tidaknya. Yang pertama terkait dengan sumber daya manusia SDM, pembangunan infrastruktur, peningkatan nilai tambah SDA, dan tentunya penguatan dari regulasi dan institusi. Mengenai informasi, dan kita ketahui di dunia jatuhnya atau bangkrutnya Silicon Valley Bank, Signature Bank, yang menimbulkan perubahan persepsi terhadap industri keuangan, tidak kemudian dapat terjadi di Indonesia. Tentu sebagai pengingat dan peningkatan kewaspadaan kita juga tidak ingin BUMN-BUMN yang ada dan yang tersebar di Indonesia ini kemudian menjadi bangkrut dan merugi, apalagi di tahun-tahun pemilu. Kita bisa bayangkan jika semua organ BUMN bermain politik dan menjadi penggerak pemilu dan akhirnya tidak fokus terhadap kegiatan sesungguhnya, ini dapat merugikan dan akhirnya berdampak luas terhadap BUMN negeri kita. Oleh karena itu saya mendukung penuh juga agar peningkatan data terhadap total aset dan pengawasan ketat itu benar-benar kita tingkatkan dan kita jaga dari waktu ke waktu. Aset tentunya harus meningkat, utang tentunya kita harus kelola dan tetap menurun, dan yang berikutnya pengelolaan efisiensi dan produktivitas dari para pegawainya. Karena kita tahu BUMN ini juga merupakan motor penggerak bangsa kita. Di saat kita membutuhkan investasi besar, fiskal kita terbatas, BUMN juga senantiasa sering diberikan penyertaan modal, tentunya dapat menjadi penggerak untuk melakukan penurunan-penurunan yang hari ini kita ingin lihat, kemiskinan yang ekstrim, penurunan stunting, dan peningkatan investasi sekaligus pengendalian inflasi. Untuk itu tadi saya menggarisbawahi apa yang disampaikan kawan kami, agar pastikan BUMN Pertamina katakanlah juga tidak merugi, apalagi energi kita juga sangat dibutuhkan. Jangan sampai tidak hanya merugi dan hutangnya meningkat, justru malah menyusahkan masyarakat akibat kecerobohan-kecerobohan ataupun pengawasan-pengawasan dalam kawasan-kawasan tertentu. Selanjutnya, untuk Telkom, saya pikir juga sama, kita ingin Telkom ini bisa menjadi champion dalam peningkatan fasilitas infrastruktur teknologi kita yang tersebar teknologinya, bukan hanya terpusat di daerah-daerah tertentu. Internet cepat suatu keniscayaan, internet murah juga suatu kemudahan bagi masyarakat, dan harus juga kita lihat jaringan-jaringan luas di seluruh tanah air, tidak hanya di tempat terdepan, terpencil, dan
terbelakang. Selanjutnya untuk jasa marga, karena namanya juga sudah jasa, tentunya kita ingin juga meningkatkan pelayanannya lebih canggih dan lebih aman. Jangan sampai masyarakat diminta hanya untuk membayar terus-menerus jalan-jalan tol tersebut, tapi tidak ada peningkatan kualitas dari pelayanan dan kemudahan lainnya. Dan saya juga ingin berbahagia terkait dengan transportasi untuk kereta dalam kota, kereta antar kota dan kabupaten atau provinsi, serta maskapai Garuda kita. Kita ingin kedua transportasi unggulan kita itu juga harus terus dibenahi, berkelas, murah, nyaman, tetapi juga tetap aman. Kita tidak ingin hanya di masa-masa tertentu, di saat lebaran, saat Natalan, di saat libur besar, kita fokus terhadap maskapai atau transportasi dalam negeri kita, tapi ketika sehari-hari kita menggunakannya menjadi lebih longgar. Selanjutnya mengenai PMN, kami menerima hasil dari kesepakatan POKSI tadi. Tentu kita juga ingin menggarisbawahi agar benar-benar PMN ini dapat memperkuat keuangan, meningkatkan kualitas dan memberikan dampak multiplier perekonomian nasional. Tidak hanya sekedar seperti keharusan setiap tahun Kementerian BUMN mendapatkan kucuran anggaran dari Kementerian Keuangan yang kira-kira menjadi semacam prememori. Kita ingin juga harus ada dukungan dorongan dari BUMN-BUMN terkait untuk memastikan mereka lebih mandiri, mereka berhasil dan surplus dalam hal pembukuan dan juga kinerja asetnya. Dan akhir kata tentunya kami juga ingin PMN ke depan juga tidak hanya membebani korporasi dan negara. Karena kita tahu hutang negara semakin tinggi, BUMN juga harus bisa mengerem dan memberikan masukan kepada Kementerian Keuangan mana-mana yang perlu didukung dan mana-mana yang tidak perlu dilakukan pendukungan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.